Polres Jakarta Selatan seperti apa sudah dapat? Itu kan lagi saya potong dulu. 3 pertanyaan aja ya. Iya, siap. 3 pertanyaan, saya lapar. Oke. Saya lapar. Oke Bang, yang pertama Maaf Bang. ya, biar pada makan Allah Akbar. Maaf. Bang, hasilnya apa Bang tadi Bang meminta izin ke? Jadi gini, Edwin itu datang karena rasa kekhawatiran sebagai seorang paman melihat ada oknum-oknum tertentu yang mencoba mencari keberadaan Laura ada di mana. Oleh karena itu, karena ini menjadi proses hukum, dia datang ke lantai 3, kita diskusi bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Laura. Sebetulnya tidak ada larangan, tapi semua harus kembali izin daripada pihak penyidik, pihak perlindungan perempuan dan anak, dan di kita. Hal-hal yang dikhawatirkan itu sudah disampaikan. Karena apa? Dalam proses hukum ini, Laura itu adalah korban yang harus dilindungi dari hal-hal yang buruk akan terjadi, seperti itu. Apa yang disampaikan biar Edwin yang akan jelaskan, apa keluh kesahnya, keinginannya sebagai seorang paman untuk melindungi kemenakannya dalam situasi proses hukum seperti ini. Seperti itu. Oke, Bang Edwin, hasilnya apa tadi Bang? Ya, sebenarnya diizinkan, cuma nanti harus dibuatkan jadwal dulu. Jadi nggak bisa semerta-merta saya mau ketemu, saya datang langsung ketemu. Saya juga nunggu jadwal dari pihak kepolisian bahwa Laura kan memang bukan kita yang sembunyikan, bukan kita yang ngumpetin dia ada di mana, bukan kita lagi coba-coba mempengaruhi pikirannya, bukan. Laura ini berada di bawah perlindungan pihak kepolisian, terutama dia dalam hal ini adalah PPA. Jadi saya datang, saya mau izin untuk sekedar melihat aja sebetulnya, bukan mau gimana-gimana gitu. Melihat dalam artian sehat, oh seperti ini ternyata kondisinya terbaru, karena saya pun tidak bisa berkomunikasi dengan pihak PPA-nya, bukan tidak bisa, maksudnya memang dibuka kesempatan untuk itu, tapi saya harus izin gitu. Nggak semerta-merta, dan ini berada di bawah perlindungan kepolisian pula, bahwa ini adalah sebuah badan. Ada yang namanya perizinan ketika kita mau melakukan sesuatu, nggak semerta-merta saya datang depan pintu. Biarpun nanti saya cari-cari, mungkin saya akan tahu alamatnya ada di mana, tapi itu nggak begitu caranya, gitu. Nggak begitu, nggak dari pihak luar pun terutama. Saya dari keluarga aja mengikuti prosedur, ini apalagi dari pihak luar. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, stop. Sebentar, Kedua. kemarin ada yang bilang Laura datang ke rumah mereka bawa petakan dan bawa segala macam. Saya nggak mau komentarin itu. Bang, tapi kalau Laura itu di dalam itu megang handphone juga nggak sih Bang? Silakan Bang. Kalau itu untuk sementara dalam proses dia supaya lebih tenang, dia bisa berkomunikasi tapi tidak memegang HP-nya langsung. Jadi melalui petugas yang ada di sana. Jadi bukan terus putus komunikasi, tapi diawasi. Satu, supaya dia dalam keadaan tenang. Yang kedua, jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anak di bawah umur. Ingat, Laura sampai hari ini baru 17 tahun. Ya, seperti itu. Jadi dia harus betul-betul dilindungi. Nah, bagaimana proses perlindungan ini kita tidak tahu. Yang jelas dia ada di satu tempat namanya rumah aman. Untuk bisa mengetahui dia di mana, bagaimana cara bertemu, kita harus melalui prosedur yang ada. Edwin saja tidak mudah untuk bisa. Tadi terjadi dialog yang cukup panjang supaya Edwin bisa. Tapi dibilang lebih baik kalau mau datang bersama-sama Nikita Mirzani. Kalau mau izin bertemu. Jadi itu sarannya tadi. Jadi tidak bisa Edwin pun datang sendiri karena juga harus izin dari orang tuanya, ibunya. Bang Edwin, Pertanyaan ketiga ya, Iya, sebentar Bang ya. Edwin. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhir. Oke. Bang Edwin artinya ingin apa? Menyampaikan apa atau memberikan penjelasan apa kepada Laura sehingga apa memutuskan untuk bertemu kepada Laura sendiri? Ya, poinnya adalah tadi saya bilang, saya nggak ingin bicara banyak sebetulnya. Saya ingin sekedar melihat kondisi terakhir dari keponakan saya ini seperti apa. Kemudian, kalaupun ada yang saya mau sampaikan, saya ingin menyemangati. Kamu bisa melalui ini hanya bagian dari hidupmu yang mungkin saat ini dirasa kelam. Tapi percayalah, setelah ini ada hari-hari baik kok yang menanti kamu. Paling cuma hanya itu aja, saya nggak mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi bahwa ayo begini begitu, enggak. Saya hanya ingin menyemangati untuk dia tetap semangat menjalani ini, bahwa keberadaan saya sebagai omnya di sini juga nggak berpihak kemana-mana. Saya nggak berpihak ke Nikita Mirzani adik saya nggak berpihak juga ke Fadel, atau saya pihak kemanapun. Saya hanya berpihak kepada diri saya sendiri. Saya hanya melihat ini harus dinetralkan.
kondisi ini harus dinetral,kan dengan cara apa? Dengan cara hukum. Entah nanti outputnya seperti apa, kita hanya mengikuti proses hukumnya. Oke, demikian. Apakah selama Stop, ini pendekatan sudah cukup, Nikita sudah kurang cukup, efektif, Bang? sudah cukup ya Bang ya. Tapi Tadi saya kondisinya bilang tiga. gimana bang? Kondisi Laura. Silakan Bang Pam, ini terakhir ya, terakhir. Dan kegiatannya Laura apa aja sih, Bang? Iya. Enggak, itu tadi satu aja kondisi udah. Kondisinya baik-baik saja Lauranya, dan dia sudah bisa yang selama ini kita selalu dia kemarin kan waktu itu dia marah-marah sudah enggak, jadi dia jauh lebih baik. Cuma Edwin, jadi sekali lagi Edwin datang dia itu untuk memberikan support. Nah, kamu tidak sendiri, ada pamanmu di sini, ada mamamu, ada pengacaranya mamamu, semua akan memberikan perlindungan. Ada aparat negara yang memberikan perlindungan. Kamu nggak usah takut, buka semuanya. Itu saja. Kalau dibuka semua, apa yang terjadi, ya itu adalah bagian dari proses hukum. Ingat, kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Itu saja yang harus dipahami.